kita akan melakukan langkah selanjutnya dalam analisis, yakni mengkategorisasikan coding yang itu sudah mendekatkan kita kepada tema-tema yang akan kita temukan. Jadi kita lihat di sini kita memiliki 35 kode, dan ke-35 ini akan kita kelompokkan beberapa atau bisa jadi satu kode menjadi satu kategori. Kita akan coba analisis untuk mengkode atau mengkelompokkan kode ini menjadi satu grup atau satu kategori. Kita menggunakan grup dengan cara kode di sini, code manager. Dari code manager kemudian kita pilih code groups. Kita bikin groupsnya di sini, jadi bisa bikin melalui new group di sini. Kita klik, kemudian kita ditawari oleh Atlas TI, akan kita beri nama apa, atau kemudian di sini kita klik kanan, kemudian new group. Baik, kita bisa melihat dari sisi kanan di sini adalah daftar kode kita, dan ketika kita membuat code group yang baru akan muncul di sini, dan nanti akan kita masukkan satu-satu melalui tanda panah ini. Kita highlight, kemudian kita masukkan. Taruhlah akses, kira-kira akses, kemudian alam, saya kira ini kira-kira berkaitan dengan apa, dua ini kira-kira dekat. Saya mungkin akan menginterpretasi di sini dua ini masuk ke dalam grup atau kategori konteks. Jadi saya klik kanan di sini, kemudian new group, saya kasih konteks. Di sini akan muncul konteks. Jika ini saya highlight, kemudian saya, artinya ini sedang on, kemudian akses saya masukkan di sini, kemudian alam saya masukkan di sini. Alam dan akses masuk dalam kategori konteks. Apalagi yang kemudian masuk dari kode ini yang masuk ke kategori konteks, saya kira jarak bisa masuk ke konteks, kemudian konteks kemiskinan bisa jadi masuk ke konteks, kemudian kesehatan saya kira bisa masuk ke konteks, kemudian komunikasi. Ini kita bisa geser supaya terlihat kode-kode kita. Setelah komunikasi, kemudian kultur tani bisa jadi konteks budayanya atau konteks kulturalnya. Kemudian pengorbanan, saya kira pisah keluarga, ini bisa jadi konteks mereka bekerja di daerah terpencil. Kemudian setelah ini kemudian adalah kode yang tersisa yang tidak masuk di sini, sehingga kita bisa lihat, saya bisa mulai kita dari paling depan. Apresiasi masyarakat ini kira-kira bisa menjadi satu grup dengan apa, misalnya melanjutkan pendidikan. Saya kemudian bisa menginterpretasi ini masuk grup dampak. Jadi saya klik new group di sini, dampak. Saya create, dari dampak ini saya masukkan akses, kemudian apresiasi masyarakat. Ini dimulai lagi dari baru. Selain apresiasi masyarakat, saya kira kesadaran ortu bisa masuk ke sini. Kemudian
melanjutkan pendidikan bisa masuk dampak, apalagi yang bisa masuk dampak prestasi. Kemudian apalagi yang tersisa dari sini, saya kira buku bisa jadi satu dengan syarat prasekolah, dengan ya saya kira dengan syarat prasekolah bisa jadi kondisi sekolah saya create, kemudian kondisi sekolah di sini masuk ke termasuk salah satunya buku. Kemudian saya kira guru bisa jadi guru honorer, guru PNS, kemudian peserta didik saya kira bisa masuk, syarat prasekolah bisa masuk, kemudian ya saya kira itu. Kemudian apalagi yang masih belum masuk adalah demografi, saya kira bisa masuk demografi guru, demografi, kemudian awal karir bisa jadi masuk, kemudian lama bekerja di daerah khusus satu kelompok, kemudian kondisi demografi guru, apalagi yang bisa jadi masuk kondisi ini, kita bisa lihat supaya saya tahu kondisi sekolah, konteks, demografi guru, dampak. Saya tadi lihat filosofi. Nah, filosofi saya kira bisa menarik untuk kita masukkan sebagai makna bekerja di daerah terpencil. Filosofi pendidik bisa jadi masuk, kemudian komitmen saya kira, kemudian apalagi yang bisa masuk, saya kira pembelajaran saya kira merupakan upaya guru. Di sini udah penuh, saya bikin bisa new group, upaya edukatif misalnya. Nah, saya bisa memasukkan pelajaran tambahan, kemudian pengembangan profesi. Baik, sementara ini dulu kita bisa turunkan sedikit. Kita menemukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kategori yang bisa jadi menjadi tema, atau beberapa kategori ini bisa kita gabungkan untuk membentuk satu tema. Kita bisa melihat di sini, kalau ini dokumen kode grup, di sini muncul dampak, demografi guru, dan seterusnya. Saya biasanya ganti huruf kapital semua supaya membedakan dengan kode dampak, kemudian demografi guru, rename kondisi sekolah, kemudian rename konteks, makna, upaya. Saya tulis upaya saja. Baik. Di sini kita bisa melihat kode yang itu masuk dalam kategori dampak itu apa saja, yang masuk dalam kategori demografi guru dan seterusnya.